al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain amin. Wa auhallahu ila Dawud alaihi salam. Ya Dawud, man radda ilayya hariban katabtuhu jahbada. Ya Dawud, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadima. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Wahyu Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam sudah ada beberapa sebelumnya. Kemudian lanjutannya, ya Dawud, wahai Nabi Dawud, man radda ilayya hariban katabtuhu jahbada. Wahai Dawud, siapa orang yang kembali lari daripada manusia, barang siapa yang orang radda kembali ilayya kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hariban, lari daripada manusia, lari daripada dunia, katabtuhu jahbada, maka aku akan menulis baginya sebagai orang yang alim atau sebagai orang pilihan. Jadi orang itu yang harapannya hanya Allah, lari bahkan daripada manusia, lari daripada urusan duniawi saja untuk dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan ditulis bagi Allah sebagai orang-orang yang alim. Karena itu ambisi itu baik urusan duniawi ataupun urusan untuk dikenal sama orang, untuk mendapatkan jabatan, untuk menjadi dikenal sama orang, itu semuanya keinginan-keinginan seperti itu akan menjadi penghalang dia, penghalang utama untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penghalang kita untuk dekat dengan Allah, penghalang yang paling utama untuk kita menjadi orang terdekatnya Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ambisi seseorang dalam hanya urusan duniawi, atau ambisinya dia supaya dikenal banyak orang. Tujuannya untuk supaya mendapatkan kedudukan di mata manusia. Tujuannya hanya untuk mendapatkan jabatan. Itu penghalang utama untuk dekat dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu manusia pilihan Allah itu yang dia harapannya hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya ingin dekat dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah manusia-manusia pilihan Allah. Bukan urusan duniawi yang sepele, bukan urusan supaya dikenal manusia, tapi ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya bukan hanya ingin dihargai oleh manusia, dikenal ada di mana-mana, bukan. Itu orang-orang pilihan Allah nggak mau dikenal, malah mereka mengatakan ad-duhur yaksimud duhur. Orang itu kalau sudah dikenal akan membuat dia payah. Yaksimud duhur, membuat payah punggung. Karena itu mereka itu berusaha menghindar untuk dikenal sama orang. Berusaha untuk apa? Untuk dekat dengan Tuhannya, untuk dikenal oleh Tuhannya, bukan dikenal oleh manusia. Itu orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tujuannya untuk duniawi, supaya bisa masuk istana, supaya dekat dengan pejabat-pejabat, bukan itu orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru malah mereka meninggalkan itu semuanya
dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang khususnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya mudah ya. Mudah untuk menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Sangat mudah, yaitu apa? Tinggalkan selain Allah, maka kamu akan mendapatkan kedudukan yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua di hati kamu selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kamu apapun yang kamu lakukan, tujuannya untuk Allah. Tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada orang kadang-kadang tanya, di antara mereka itu ada yang bertanya, ya Rabbi, kaifa ajiduka ya Rabbi, aina ajiduka ya Rabbi, wahai Tuhanku, di mana aku bisa mendapatkan Engkau ya wahai Tuhanku. Ada seorang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah, di mana aku bisa mendapatkan Engkau ya Allah? Maka terdengar suara hatif. Hatif itu suara yang tidak diketahui daripada orang yang mengatakannya. Terdengar suara hatif mengatakan, utruk nafsaka wa ta'al. Suara tadi itu jawaban daripada pertanyaannya, tinggalkan nafsu kamu, maka hampiri aku, engkau akan mendapati aku. Tinggalkan nafsu kamu, kemari terhadap aku, mendekat kepada aku, maka engkau akan mendapati aku. Artinya apa? Ya tinggalkan urusan nafsu kita. Nafsu ini mengajak kita untuk lupa kepada Allah. Nafsu kita mengajak kita untuk meninggalkan kewajiban Allah. Nafsu kita mengajak untuk ambisi urusan dunia, urusan jabatan, urusan dikenal sama orang. Tinggalkan itu semuanya, nafsu itu. Dan kemari artinya apa? Mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktunya dijaga, ditambahi dengan sunnah-sunnah, baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan mendapati aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat dekat dengan hambanya kalau hamba tadi itu mau mendekat dengan Tuhannya. Karena itu tinggalkan nafsu tadi itu. Ini semuanya sebetulnya persis dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Pernah Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wahai Abdullah bin Abbas, jagalah agama Allah. Kadang sekarang mengatakan, ada apa agama Allah dijaga itu? Ini Allah yang Nabi yang memerintahkan ini, jagalah agama Allah. Artinya jagalah kewajiban sholat 5 waktu, puasa jaga, kemudian anjuran untuk melakukan qiyamul lail jaga, puasa jaga. Jaga itu semuanya, kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga jaga daripada maksiat kepada Allah. Itu menjaga agama Allah. Kita dengan melakukan kewajiban, meninggalkan daripada kemaksiatan, itu menjaga agama Allah. Ihfadillah, itu dikatakan menjaga Allah. Ihfadillah, jaga Allah, jaga agama Allah, jaga kewajiban, tinggalkan maksiat. Yahfadka, maka Allah akan menjaga kamu. Allah akan selalu memberikan rahmatnya kepada kamu. Allah akan selalu memberikan lindungannya kepada kamu. Allah akan selalu kasih sayangnya akan didapatkan oleh orang yang selalu menjaga agama Allah. Kemudian ihfadillah, nasihat lagi daripada
Nabi kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya jaga agama Allah, tajidhu tujahak, maka kamu akan selalu mendapatkan Allah ada di hadapan kamu. Artinya apa? Gak akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gak akan jauh daripada lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan selalu melindungi orang yang selalu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau orang sudah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan merasa tenang. Hidup di dunia akan merasa enteng. Apapun yang terjadi, dia tetap hatinya bisa apa? Tenang, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dekat dengan Tuhannya. Sudah pasti menjadi orang yang merasa paling aman, paling tenang hatinya. Kenapa? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seandainya apa? Seorang bayi, ya, ketika di dalam pelukan ibunya, maka nangis pun anak tadi itu akan menjadi tenang. Kenapa? Karena dia merasa dalam lindungan orang yang paling mencintainya, orang yang pasti paling melindunginya, tahu bahwa ibunya sayang dengan dia. Karena itu ketika dipeluk ibunya, pasti dia akan tenang. Nangis bisa diam ketika dipeluk ibunya. Apalagi kalau dalam pelukan rahmat Allah, apalagi kalau dalam lindungan Allah, apalagi kalau dekat dengan Allah, tentunya akan menjadi orang yang paling tenang hatinya. Kenapa? Karena Allah adalah yang paling rahmat terhadap makhluk. Karena itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatunya, maka kita tidak akan menjadi orang yang sia-sia. Karena tidak usah sudah ikut-ikutan ya terhadap orang-orang yang ambisi dalam urusan dunia. Enggak usah ikut-ikutan. Rugi di dunia, rugi akhirat. Rugi di dunia, waktunya habis semuanya. Kadang-kadang apa? Rizki yang dia dapatkan sesuai dengan ketentuan Allah. Ambisi urusan duniawi sampai banting tulang, sampai kita boleh usaha, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Jangan sampai kita meninggalkan daripada ibadah kepada Allah. Justru kalau kita ibadah kepada Allah, justru kalau kita mendahulukan daripada taatnya kita kepada Allah, semuanya itu akan jadi mudah. Kita nggak usah ikut-ikutan terhadap orang-orang yang ambisi dalam urusan duniawi, urusan jabatan, rugi. Kenapa? Karena kehidupan kehidupan kita ini kalau sekedar hanya sibuk untuk mencari dukungan manusia, mencari jabatan, semuanya itu akan habis sia-sia. Kita setelahnya akan menjadi orang yang menyesal. Kenapa? Ternyata semuanya tidak akan mendukung kepada kita. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang taat kepada Allah, kita menjadi orang yang selalu melaksanakan perintahnya Allah, berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mendukung kita. Maka semua makhluk akan menjadi orang yang senang terhadap kita. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan ridha Allah. Kalau sudah Allah ridha, semuanya akan jadi ridha. Kalau Allah itu memberikan rahmatnya, semuanya akan jadi rahmat terhadap dirinya. Karena itu, ya, dahulukan daripada perintah Allah, cari ridha Allah, cintai Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan segala urusan-urusan yang bisa menyibukkan kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada urusan duniawi, mencari ketenaran, kemudian kita mencari kedudukan di mata manusia, semuanya itu akan menjadi orang yang sia-sia. Kita jauh daripada makhluk, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh dalam segala halnya. Itu ada seorang yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Kalau kita tahu Rabi'atul Adawiyah ini sering kita ceritakan, luar biasa kan? Dia di dalam menikmati ibadah itu hebat. Rabi'atul Adawiyah ini setiap malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
salah satu daripada munajat beliau, karena dia menikmati ibadah, di antara munajat beliau ketika di malam hari, dia pernah mengatakan, falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu walaital ladhi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu idza niltu minkal wudda fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Ini kalimat yang diucapkan oleh orang yang sudah larut dalam cintanya kepada Allah, larut dalam tujuan utamanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, enggak urusan makhluk. Karena itu saya sampai mengatakan, walaitaka tahlu, seandainya aku ini bersama engkau ya Allah nikmat manis. Artinya apa? Ibadahnya selalu lancar, dekat dengan Allah, mendapatkan ridha Allah. Wal hayatu mariratun, walaupun kehidupanku ini di dunia ini mariratun, pahit, yang penting dengan engkau manis ya Allah, yang penting dengan engkau ridha terhadap hambamu ya Allah. Maka walaitaka tarda wal anamu yadhabu, dan seandainya ya Allah kamu ini menjadi orang yang selalu ridha terhadap aku tidak peduli walaupun semua manusia murka kepada aku, gak urusan. Semua orang gak cinta kepada aku, gak urusan, gak peduli. Yang penting engkau ridha ya Allah terhadap aku. Yang penting hubunganku manis dengan engkau ya Allah. Aku gak urusan kehidupanku pahit, walaupun kehidupanku sederhana, gak urusan ya Allah. Yang penting kehidupanku, hubunganku dengan engkau ya Allah manis. Walaital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu, dan aku tidak peduli ya Allah seandainya hubunganku dengan engkau amirun, makmur, bagus, lancar ibadahnya, dekat selalu dengan Tuhannya, selalu berzikir kepada Allah, amirun, makmur dalam hubungannya dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak peduli walaupun antara aku dan antara manusia, bahkan penduduk alam semuanya kharabu, hancur. Walaupun antara aku dengan makhluk yang lainnya, dengan alam ini semuanya roboh, rusak, gak urusan. Yang penting hubunganku dengan engkau ya Allah amirun, makmur. Idzanil tu minkal wudda, jika aku mendapatkan darimu ya Allah al wudda, kasih sayang, rahmat, fal kullu hayyinun, bagiku semuanya adalah enteng. Yang penting aku mendapatkan kecintaan, kasih sayang dari engkau ya Allah. Wa kullu alladhi fawqa turabi turabu, karena aku tahu ya Allah semua yang ada di atas tanah akan menjadi tanah. Apapun yang ada di tanah ini, di atas tanah ini, semuanya makhluk hidup, makhluk benda mati, semuanya akan jadi tanah. Wa kullu ladzi fawqa turabi turabu, semua yang ada di atas tanah akan jadi tanah. Buat apa aku memerlukan semuanya ini? Buat apa usahaku untuk mendapatkan semua yang di atas tanah ini? Semuanya akan menjadi turab. Tujuanku utamaku ya Allah, engkau memberikan kasih sayangmu kepadaku, engkau memberikan ridhamu kepadaku, engkau memberikan rahmatmu kepadaku, dan seterusnya. Kalau kita lihat ini orang hebat ini ya, larut dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian ya siapa yang mau benci kepada orang seperti ini? Allah akan rahmat terhadap dia, Allah akan cinta kepada dia, dan Allah akan jadikan semua makhluk cinta kepada dia. Kenapa? Karena sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan membencinya kecuali siapa? Syaitan. Tidak akan membencinya kecuali apa? Musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatunya, maka kita tidak akan menjadi orang yang sia-sia, bahkan akan menjadi orang-orang khusus Allah, akan menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, tidak ada yang harus kita dahulukan kecuali
tujuan utama adalah bagaimana kita bisa menjadi orang dekatnya Allah dengan cara melaksanakan kewajiban ditambahi dengan sunnah-sunnahnya sampai kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Kemudian yang kedua, ya Daud, wahai Daud, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadiman. Wahai Daud, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, wahai Daud, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadima. Wahai Daud, jika kamu melihat orang yang mencari ridhaku, taliban li, orang yang mencari ridhaku, orang yang dekat dengan aku, orang yang soleh, orang yang selalu ibadah kepada Allah, orang yang selalu istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang giat di dalam beribadahnya, baca Al-Quran, peduli terhadap sesama muslim, menjadi orang yang soleh. Kamu melihat orang-orang itu, fakun, maka wahai Daud, jadilah apalahu terhadap dirinya khadiman, pelayan-pelayannya. Layani orang-orang yang dekat dengan aku, layani orang-orang soleh, layani orang-orang yang selalu mencari ridhaku, layani orang-orang yang selalu istiqomah di dalam beribadah kepadaku. Maka jadilah kamu pelayan-pelayan mereka, bantu mereka. Itu cari orang-orang yang soleh, cari orang-orang yang peduli terhadap orang-orang muslim, orang-orang yang istiqomah. Kalau kita sudah mendapatkan, jadilah kamu selalu membantunya, menjadi pelayannya dia, khidmat kepada dia. Kenapa? Karena dia selalu mendapatkan rahmat Allah. Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, siapapun yang di sekitarnya ataupun yang ada di dalam hatinya akan juga mendapatkan rahmat Allah. Itu kita ini berusaha bagaimana kita ada di hati orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena hidupnya dia ibadah kepada Allah, hidupnya mencari ridha Allah. Ketika Allah menurunkan rahmatnya, ketika Allah memberikan ridhanya, yang di dalam hatinya pun akan mendapatkan daripada rahmat Allah. Kita melayani dirinya, kita sampai ada di hati mereka. Akhirnya apa? Allah memberikan rahmat, kita juga kena akhirnya. Karena itu Allah merintahkan Nabi Daud, kalau kamu mendapatkan orang-orang seperti itu, jadilah pelayan-pelayan mereka, bantu mereka, khidmat kepada mereka. Jadi kita kadang-kadang kebalik sekarang ini, khidmat kepada orang-orang yang zalim, khidmat kepada orang-orang yang jauh daripada Allah. Ketika turun murka Allah, mungkin kita akan juga mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita ada di hati mereka. Kadang-kadang yang kita cari bagaimana kita ini dekat dengan orang-orang ya pejabat. Kadang-kadang ya pejabat bukan semuanya yang jelek ya, tapi kadang-kadang kita berusaha untuk mendapatkan ridha atau dekat dengan orang-orang seperti itu. Ini bukan perintah dari Allah. Perintah Allah, cari orang-orang yang dekat dengan aku, taliban li, yang selalu mencari ridhaku, deketi dia. Bukan sebaliknya, orang yang mendapatkan orang yang zalim mendapatkan murka Allah kita deketi, pingin foto bareng kadang-kadang, pingin dekat kita bersama dia. Urusannya apa kamu? Karena itu dekat dengan orang-orang yang seperti dikatakan tadi, itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti dikatakan, tuba liman ra'ahum wa jalasuhum law marratan fil umri. Beruntung sekali bagi orang yang melihat mereka, melihat tok loh, beruntung melihat mereka orang-orang yang soleh, wa jalasahum, apalagi duduk bersama mereka, lau maratan fil umri, walaupun seumur hidup sekali, itu pasti akan mendapatkan manfaat. Beruntung bagi orang yang dekat dan duduk dengan orang-orang yang soleh, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai kita bisa duduk mendengarkan daripada nasihat-nasihat mereka, ikut sholat di belakang mereka, ikut khidmat terhadap mereka. Jangan setiap saat, seumur hidup sekali saja
kita dekat dengan mereka, kita melihat mereka, insya Allah manfaatnya ada. Insya Allah kita akan mendapatkan apa? Manfaatnya. Karena itu cari orang-orang yang demikian, maka apa? Kamu akan hidupnya menjadi manfaat dunia, manfaat akhirat. Ya, mereka itu orang-orang yang dekat dengan Allah, yang tidak ada tujuan kecuali Allah. Idza ru'iyat, ya ketika dilihat bisa mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihatnya aja bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mendengarkan nasihatnya, apalagi kalau kita khidmat kepada dia, apalagi kalau kita dekat dengan dia. Wah, pastilah orang tersebut akan menjadi orang yang baik. Didelok-delok bisa menjadikan kita ingat kepada Allah kok. Itu jangan jauh daripada orang-orang soleh. Kita ini sekarang di zaman masa kadang-kadang kita mungkin dulunya dididik oleh orang tua kita untuk dekat dengan orang-orang soleh. Ketika liburan diajak bertemu orang soleh. Tapi anak-anak kita sekarang entah kemana. Kadang-kadang kita tidak peduli. Anak-anak kita nggak pernah kita ajak untuk bertemu dengan orang soleh, minta didoakan sama orang soleh, diajak hadir majelisnya orang soleh. Tidak ada sekarang ini. Akhirnya apa? Anak kita ya hilang di telang masa. Artinya apa? Ikut dengan zamannya. Malah naudzubillah min dzalik, mencaci orang yang soleh. Berani orang sekarang ini. Kurang ajar sama orang soleh. Kadang-kadang menyepelekan orang soleh. Kenapa? Karena sudah duduk dengan teman-teman yang enggak baik. Sudah kumpul dengan orang-orang yang salah. Akhirnya enggak seperti orang tuanya. Orang tuanya dulu ya orang tuanya mengajak dia untuk untuk duduk bersama orang soleh, dengarkan daripada nasihat-nasihatnya, melihat wajah orang soleh, didoakan oleh orang soleh. Tapi kita enggak sekarang. Karena itu kembalikan kepada masa yang dahulu. Ajak mereka, kemudian pertemukan mereka, minta doa daripada mereka. Karena setiap zaman tidak kosong daripada orang-orang yang baik. Setiap zaman tidak kosong daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ada niatan yang baik, masyhad kita, tujuan kita kuat untuk mendapatkan orang yang baik, orang yang soleh. Allah akan mempertemukan kita dengan mereka. Allah akan mempermudah kita untuk ketemu dengan mereka. Kayak itu ya, ini yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang cinta terhadap mereka, dekat dengan mereka, kemudian mendapatkan doa daripada mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang cinta terhadap mereka ya, dan jadi orang-orang yang ikut daripada apa yang telah mereka lakukan, sehingga kita juga mendapatkan daripada apa yang mereka dapatkan. Amin ya rabbal alamin.